Baik, terima kasih, Bu. Jadi dalam hal ini dalam kasus yang kedua ini saya akan bertindak sebagai coach dan coach. Jadi ditanya atau kisahnya seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika seorang guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasakan bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil, dan para murid mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik dari murid yang tidak mengikuti. Bagaimana cara kami menanggapinya? Silakan Pak Sairus. Halo Pak Sairus. Oke, oke, baik. Mohon maaf tadi apanya. Oke. Selamat siang, Pak. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh, Pak? Halo, selamat siang, Sairus. Wah, dengan senang hati. Mari, Sairus. Apa yang mau diceritakan sama Bapak? Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu ya? Dan apa yang kamu inginkan capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran, Serus? Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Gini, Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Bisa jelas lebih lanjut, membuatmu merasa tidak adil dengan guru membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya ya. Baik-baik, Bapak mulai memahaminya sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan tersebut, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Mereka bilang mereka lebih paham, Pak, dengan penyelesaian soal-soalnya karena dengan mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Pak. Kenapa tidak kamu coba?
Ya juga ya Pak. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya Pak. Bagus. Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu ya. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang tidak saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini, Pak, semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Jadi, saya terpaksa membantu orang tua saya, Pak, berjualan jajan di Senggok pada sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya nggak mungkin, Pak. Karena saya tidak memiliki uang untuk membayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya, Pak, yang pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, Pak, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Nah, yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi. Walaupun saya tidak ikut les, jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Eka. Bagus, Bapak sangat suka rencana kamu itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut, Pak, di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang akan membantumu untuk menjalankan komitmenmu itu? Saya akan meminta bantuan Eka, Pak, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan, Serus. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Baik-baik, sama-sama, Serus ya. Semoga nanti kamu bisa melakukan dan Bapak sangat tertarik nanti ya dengar setelah kamu nanti jumpa sama Bapak itu. Baik-baik, silakan, Amin. silakan, silakan, Amin. Serus. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Serus. Baik, demikian Bu hasil coaching kami pada sore hari ini.